Nama: Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHM. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A323. Fraksi atau partai politik Partai Golongan Karya. Daerah pemilihan Jawa Timur 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama: Nafa Indria Urbah. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A393. Benar ya, nomor anggota ya. Fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat Nasdem. Daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Teradu 2. Nama: Surya Utama SIP. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A500. Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Nama: Eko Hendro Purnomo Esos. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A499. Benar, saudara? Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. Nama: Dr. Ahmad Saruni SE MIKOM. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan anggota DPR RI. Nomor anggota A381. Fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? DKI Jakarta 3. Benar ya? DKI Jakarta 3. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Mahkamah Kehormatan Dewan telah membacakan pengaduan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. Tolong diam dulu. Memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. 3. Tentang fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap dibacakan. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Pak Dedi. Uraian pengaduan nomor 1, bahwa para pengadu adalah perorangan dan kelompok sebagaimana yang dimaksud pasal 126 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyatakan 1 dalam kurung pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan
dapat disampaikan oleh C. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Atas hal tersebut di atas, secara tegas para pengadu memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai masyarakat secara kelompok kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. 2. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 1 akibat pernyataan yang keliru pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sewaktu ditanya oleh tim media dengan menyatakan 3 juta rupiah itu sudah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta rupiah. Mereka masih nombok. 3. Bahwa menurut para pengadu, Tradu 1 turut menyebut tunjangan beras untuk anggota dewan mencapai 10 juta rupiah dan naik menjadi 12 juta rupiah per bulan. Tunjangan bensin meningkat dari 3 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah. Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Peningkatan angka yang fantastis tersebut dianggap terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, PHK massal yang terjadi, dan kinerja lembaga legislatif yang selama ini jauh dari harapan rakyat. 4. Menurut para pengadu Tradu 1, pada tanggal 19 Agustus 2025 dalam menanggapi isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, Tradu 1 tidak berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada media, di mana Tradu 1 memberikan keterangan dengan tidak didukung oleh data yang benar, sekalipun telah mengklarifikasinya pada tanggal 20 Agustus 2025, di mana Tradu 1 dalam klarifikasinya menyampaikan sebagai berikut. Memberikan klarifikasi terkait dengan kemarin beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan beras. Tidak ada kenaikan itu dari tahun 2010 sebesar 200.000 rupiah. Kurang lebih per bulan. Jadi itu saja klarifikasi saya sampaikan. Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang tunjangan rumah yang sudah dianggarkan pada tahun lalu itu karena rumah dialihfungsikan oleh kesekretariatan negara, jadi anggota yang baru tidak mendapatkan rumah dinas sudah diberikan tunjangan rumah. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik. 5. Bahwa menurut